Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita akan membahas tentang gender. Apa itu gender? Nah, kita mengenal konsepsi tentang gender. Masalah kaum perempuan adalah masalah tentang konsep gender. Perbedaan konsep seks dan gender sangat diperlukan sebagai analisis untuk memahami persoalan-persoalan ketidakadilan sosial yang menimpa perempuan. Pengertian seks. Seks adalah pembagian dua jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan, yang ditentukan secara biologis. Seks berkaitan dengan karakter dasar, fisik, dan fungsi manusia melalui kromosom, kadar hormon, dan bentuk organ reproduksi. Misalkan laki-laki memiliki penis, kemudian memiliki jakun dan sperma, dan perempuan memiliki rahim, saluran melahirkan, indung telur, vagina, dan menyusui. Semuanya adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak bisa dipertukar-tukarkan. Sedangkan gender adalah persepsi masyarakat secara sosial telah dibangun dan mengacu pada peran, perilaku, dan identitas seseorang. Dalam hal ini, gender seseorang tidak ditentukan berdasarkan jenis kelamin. Artinya bisa dipertukarkan. Gender ini sifatnya non-biologis. Di dalam masyarakat muncul pandangan bahwa perempuan adalah lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan. Sedangkan laki-laki memiliki karakteristik yang kuat, rasional, perkasa. Nah, perbedaan di atas sebenarnya bisa saling dipertukarkan. Perannya bisa saling dipertukarkan. Perbedaan gender dan seks. Seks secara biologis ya, anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang sifatnya kodrati atau alami. Ini tidak dapat diubah. Ya. Peran seks laki-laki itu adalah memproduksi sperma. Kemudian perempuan itu reproduksi. Dia bisa haid, hamil, melahirkan, menyusui. Sedangkan gender adalah suatu kebiasaan atau adat istiadat yang menjadi kultur masyarakat. Ya. Ini adalah bagian dari proses bentukan sosialisasi dan internalisasi di dalam masyarakat. Bentukan konstruksi sosial, kebiasaan masyarakat. Ini sifatnya dinamis dan bisa diubah. Ya.
peran gender antara laki-laki dan perempuan ya. Misalkan memasak, laki-laki dan perempuan juga bisa memasak. Mencuci, merawat anak, laki-laki dan perempuan juga bisa mencuci, merawat anak, mendidik, bekerja, menjadi tenaga profesional antara laki-laki dan perempuan, mereka bisa melakukan pekerjaan tersebut. Nah, jadi sifatnya sangat dinamis ya antara laki-laki dan perempuan. Mereka bisa bertukar peran. Kemudian implikasi perbedaan gender bagi perempuan. Yang pertama adalah gender dan marginalisasi perempuan yang sering terjadi di dalam masyarakat. Seringkali perbedaan gender itu menjadi dampak adanya pemiskinan jenis kelamin. Misalkan seperti revolusi hijau di Jawa pada waktu itu, dalam memanen padi, alat yang digunakan itu menggunakan ani-ani yang melekat pada perempuan, tetapi alat itu digantikan dengan arit yang kemudian perempuan itu tersisihkan. Lapangan pekerjaan perempuan itu jadi berkurang sehingga masyarakat itu termiskinkan secara struktur. Ya. Sumbernya dari pemerintah, kebijakan pemerintah yang kurang tanggap terhadap kebutuhan perempuan. Nah, selain sumber pemiskinan dan marginalisasi perempuan, adanya tafsir agama, kemudian keyakinan tradisi, dan kebiasaan asumsi ilmu pengetahuan yang menjadikan perempuan itu termarginalkan. Yang kedua adalah sumber dan subordinasi. Dalam masyarakat menganggap perempuan adalah kaum kedua atau second line. Orang menganggap perempuan itu irasional, emosional, dan tidak bisa menjadi pemimpin. Ya, seperti yang kita ketahui, masyarakat Indonesia dulu menganggap bahwasannya perempuan itu tidak bisa menjadi seorang pemimpin. Yang terjadi dalam segala bentuk waktu dan tempat. Misalkan di setiap peluang selalu laki-laki itu diprioritaskan untuk pendidikan. Karena masyarakat menganggap bahwasannya laki-laki adalah tulang punggung keluarga, maka laki-laki harus mendapatkan pendidikan yang tinggi. Sedangkan perempuan cukup dengan pendidikan yang standar. Karena masyarakat menganggap bahwasannya perempuan itu nanti kalau sudah menikah, mereka akan kembali lagi ke sumur kasur. Sehingga perempuan itu tidak mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi. Yang ketiga, gender dan stereotip. Pelabelan. Pelabelan ini menimbulkan ketidakadilan, di mana perempuan itu dilabelkan
Kalau perempuan bersolek, mempercantik diri, akan eh, mengundang perhatian laki-laki, gitu. Kemudian perempuan ketika diperkosa, kadang masyarakat itu menganggap bahwasannya orang yang diperkosa itu karena kesalahan korban sendiri. Misalnya mau gunakan pakaian yang seksi, itu karena pakaiannya seksi atau genit dan lain sebagainya. Padahal uh, terjadinya perkosaan itu bukan karena pakaian, tapi karena pelakunya sendiri yang memiliki pemikiran yang jelek. Meskipun pakaiannya tertutup, kalau pelaku ingin melakukan perkosaan, ya dia akan melakukan, bukan karena pakaian seksi gitu. Kemudian perempuan harus melayani keluarga, jadi tidak perlu sekolah. Perempuan bekerja di dalam pekerjaan domestik. Yang keempat adalah gender dan kekerasan. Akibat ketidakkesetaraan kekuatan, kekuatan yang tidak berimbang, ya, adanya perkosaan, kemudian penyiksaan terhadap organ alat kelamin, di mana perempuan diminta untuk sunat, gitu ya. Yang harusnya laki-laki, perempuan ini juga harus sunat. Kemudian pelacuran, perempuan diperdagangkan untuk menjadi pelacur. Adanya relasi kuasa, ya, yang kemudian perempuan diperdagangkan. Kemudian KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, baik istri ataupun anak. Lalu pornografi. Nah, terkadang ada relasi kuasa antara teman memiliki hubungan spesial, direkam dan kemudian diancam, ya, fotonya untuk disebar, itu untuk memenuhi hasrat laki-laki tersebut agar mereka mau mengikuti keinginan dari pelaku. Kemudian sterilisasi, ya. Ini adalah uh, bagian program pemerintah yang uh, memaksa perempuan untuk melakukan sterilisasi untuk menekan angka kelahiran anak, ya. Diberlakukan perempuan untuk sterilisasi. Ini akan berakibat pada kesehatan perempuan. Yang ketujuh adalah kekerasan seksual terselubung. Ini terjadi kadang tidak disadari oleh masyarakat. Kalau kadang orang hanya menyentuh gitu, tapi ketika seseorang itu tidak konsen atau tidak nyaman, maka itu adalah bagian dari kekerasan seksual, ya. Kekerasan seksual terselubung. Kemudian pelecehan seksual, ya. Orang yang bersiul-siul, kemudian berbicara kotor, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah gender dan beban kerja. Bias gender perempuan menganggap bahwasannya perempuan adalah memelihara,
rajin, dan tidak cocok menjadi kepala rumah tangga, sehingga masyarakat menganggap perempuan itu bisa bekerja di dalam area domestik, yang akhirnya perempuan itu bekerja lebih lama ya, dan lebih berat. Kita bisa melihat kebiasaan di masyarakat, orang yang bangun duluan adalah perempuan. Dari mulai bangun tidur, memasak, kemudian merawat anak, membersihkan rumah, dan lain sebagainya. Hal ini terjadi lebih berat lagi kepada keluarga yang miskin. Selain perempuan itu mengerjakan domestik, perempuan juga harus bekerja di luar. Sehingga uh, perempuan mengalami beban ganda. Pada keluarga yang kaya, meskipun perempuan tidak bekerja di area domestik, keluarga tersebut akan menggunakan ART, biasanya akan menggunakan ART. Nah, itu akan uh, ada beban lagi, di mana keluarga tersebut mempekerjakan perempuan, ya, ART. Yang ART tersebut juga mereka bekerja di rumah, selain mengerjakan domestik di rumah, juga mengerjakan domestik di tempat kerjanya. Sehingga beban ganda perempuan itu semakin berlipat. Selanjutnya, isu-isu dalam Islam, maaf, ini konsep gender dalam perspektif Islam. Jadi kalau orang menafsirkan perempuan second line dan sebagainya. Nah, sebenarnya di dalam konsep gender dalam perspektif Islam memandang bahwasannya antara laki-laki dan perempuan itu memiliki derajat yang sama. Yang membedakan adalah tingkat ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang terjadi saat ini adalah pandangan gender tidak terlepas dari dominasi budaya laki-laki dan penafsiran teks-teks agama, di mana patriarki ini sudah mengakar dan membudaya di Indonesia. Nah, apa saja isu-isu dalam Islam tentang konsep gender? Yang pertama adalah penciptaan perempuan. Muncul adanya bedanya asal-usul dari perempuan, di mana perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Kemudian perempuan itu penyebab Adan turun ke bumi. Ini dibantah di dalam surat An-Nisa. Ini bisa dibaca. Kemudian subordinasi perempuan, semangat hubungan laki-laki dan perempuan yang bersifat adil. Ini bisa dilihat di Al-Hujurat ayat 13, sesungguhnya telah aku ciptakan sekalian laki-laki dan perempuan, dan aku jadikan sekalian bangsa dan bersuku-suku, agar kalian lebih saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa.
Yang ketiga adalah reproduksi dan produksi perempuan. Adanya jaminan keselamatan, memilih pasangan, menikmati, menolak hubungan seksual. Itu adalah uh, hak reproduksi perempuan atau produksi perempuan. Di dalam Islam menempatkan perempuan itu sangat istimewa, di mana empati saat perempuan sedang mengandung ya, dengan susah payah. Islam mengajarkan agar umat manusia itu menghormati seorang ibu yang kemudian juga surat Al-Baqarah 333, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya, dan kewajiban ayah memberi makan dan baju kepada ibu dengan cara yang makruh. Jadi seorang ibu itu sudah dijamin ya, baik makan ataupun pakaian. Ini adalah sebenarnya isu yang Islam itu menempatkan perempuan di tempat yang sangat baik. Islam memberikan perhatian yang sangat besar dalam hal reproduksi perempuan. Selanjutnya kita sangat bersyukur ya bahwasannya Islam itu memperhatikan dengan sedemikian rupa tentang perempuan, penghormatan terhadap perempuan. Selanjutnya pendidikan berkeadilan gender. Secara strategis, pendidikan merupakan sarana yang sangat strategis untuk mentransformasikan budaya, pengetahuan kepada masyarakat sekitar. Namun, proses pendidikan seringkali tidak disadari telah mengembangkan budaya ketidakadilan gender. Misalkan seorang guru dan orang tua, mereka merasa sudah menerapkan keadilan gender, tetapi tanpa mereka sadari, dalam pembelajaran, buku pelajaran, kurikulum, dan ekstrakurikuler, ternyata masih bias gender. Dan ketidakadilan gender masih seringkali berlaku di dalam masyarakat karena tidak ada keberanian untuk mendobrak kemapanan yang ada. Yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai guru atau pendidik berpikir mana yang pantas atau mana yang tidak pantas. Misalkan memilih ketua kelas, yang pantas itu adalah laki-laki, sekretaris perempuan. Nah, jangan pernah berpikir demikian. Perempuan juga bisa menjadi
tua, laki-laki juga bisa menjadi sekretaris. Seperti yang saya alami dulu ketika saya di PPNU, saya menerapkan pendidikan kesetaraan gender, di mana saat acara rekan-rekan kita itu saya biasakan untuk bertugas rolling ya. Ada yang tahlil, menjadi MC, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Budaya yang seringkali dilakukan oleh masyarakat itu bahwasannya dalam suatu majelis tahlil itu yang baca laki-laki, MC perempuan. Nah, saya membuat konsep antara laki-laki dan perempuan itu sama. Laki-laki bisa menjadi MC, perempuan bisa memimpin tahlil, yang akhirnya awalnya mendapat penolakan, tapi lama-kelamaan mereka bisa mengikuti itu. Kenapa saya berlakukan demikian? Agar mereka bisa saling belajar dan bisa merasakan, sehingga antara laki-laki dan perempuan itu mereka bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Nah, selanjutnya adalah dengan harapan ya, konsep pendidikan ini bisa dilakukan di lingkungan mana saja. Dan laki-laki dan perempuan itu kita bisa memberikan kesempatan yang sama. Nah, reformasi konsep sistem pendidikan formal yang paham gender sangat diperlukan, sehingga dapat mengubah persepsi yang kurang paham terhadap sumber daya perempuan dan laki-laki. Sehingga keadilan gender antara laki-laki dan perempuan itu kita memiliki akses dan kesempatan yang sama, sehingga dapat menimbulkan keselarasan dan kebahagiaan masyarakat yang adil dan makmur. Baik, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan mengenai tema gender. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.